warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Srianing Tias, nomor induk mahasiswa 2022 106 310 11548. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori pertama, angkatan pertama LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, saya juga guru Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 5 Jombang. Hari ini saya akan melaksanakan PPL uji kinerja untuk memenuhi tugas PPG saya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak bersama PPL yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah nggih, kita bertemu lagi dalam kesempatan pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Waktunya ini supaya berjalan dengan lancar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik. Oke, Bu Rina akan memimpinnya, kalian cukup mengaminkannya saja ya. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah anak didikku ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Baiklah anak-anak. Bu Rina ingin memeriksa kehadiran kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Andi. Coba saya panggil satu persatu ya. Ahmad Akbari Dovi. Oke, hadir. Alvito Graus Haris Puji. Hadir. Desta Dwi Prabokoso. Baik. Lutfia Izatul Hasan Salma Pertiwi. Oh baik. Alhamdulillah anak-anak semuanya bisa hadir. Tadi meskipun ada yang tidak. Masih semangat anak-anak? Semangat pagi. Berpikir kritis. Mandiri. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anak. Senang sekali bertemu kalian lagi, nggih. Meskipun ini sudah jamnya menunjukkan jam 10.20, tapi kita harus semangatnya tetap semangat pagi. Bagus sekali. Nah anak-anak, hari ini kalian belajar bahasa Indonesia. Namun sebelumnya Bu Rina ingin refleksi terlebih dahulu ya, mengingatkan sedikit apa yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang teks sastra. Baik anak-anak, sedikit mengingat nggih. Kemarin kalian belajar tentang deskripsi. Deskripsi itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci seperti tempat wisata. Terima kasih buat baik, bagus sekali Mbak Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Jadi, stop. Deskripsi itu teks yang berisi penggambaran suatu objek secara rinci ya. Contohnya itu ada tempat wisata, bisa manusia, bisa itu pemandangan, bisa hewan juga ya. Oke, berarti kalian masih ingat. Jadi, anak-anak, sekarang kalau kemarin kalian tentang teks bacaan deskripsi atau teks kebahasaan ya. Hari ini kita masuk pada sastra. Apa itu? Anak-anak, jadi hari ini kalian akan belajar tentang teks sastra. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menulis fabel ya. Peserta didik mampu menulis fabel dengan menggunakan pilihan kata yang memesona ya. Fabel apa? Nah, nanti kita lihat bersama-sama ya. Sudah siap? Siap, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kalau berbicara tentang fantasi, tentunya ini bukan sesuatu yang asing buat kalian nggih. Kalian kelas 7 SMP, peralihan dari pendidikan sekolah dasar ya. Kalian tentu tahu apa itu fantasi. Coba ada yang tahu fantasi itu apa? Apa itu fantasi? 3. Menurut saya cerita fantasi adalah cerita yang di luar nalar. Baik, bagus Mas nggih. Jadi fantasi itu cerita di luar nalar. Ada dari yang lainnya mungkin fantasi itu apa? Coba yang tahu raise hand. Dari sebelah sini ada yang mungkin punya pendapat lain tentang fantasi. Fantasi mungkin ada pendapat lain? Silakan. Saya Bu. Ya, Mbak Putri. Diri. Menurut saya fantasi itu adalah cerita yang di luar imajinasi. Di luar Imajinasi. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Quina. Baik, bagus sekali. Tadi ada 2 jawaban dari teman kalian. Yang pertama Mas Ganteng, namanya siapa? Siapa? Wahyu. Kemudian
Kuina ya, yang Wahyu menjawab bahwa fantasi itu yang di luar nalar Bu, bagus. Kuina menjawab bahwa cerita fantasi itu cerita yang mengandung imajinasi, jadi bagus. Kalian tahu itu, jadi setiap anak itu punya kemampuan berimajinasi. Kalian pun sama, tergantung bagaimana kalian memanfaatkan itu ya. Oke, sekarang pertanyaan dari Bu Rina. Kalian pernah nggak berimajinasi misalnya ingin menghilang gitu, pernah apa tidak? Pernah. Misalnya pernah tidak ketika melihat film Doraemon, ingin seperti Doraemon yang bisa mengeluarkan sesuatu dari kantong ajaibnya, pernah atau tidak? Pernah. Dan mungkin imajinasi yang lain. Pertanyaan berikutnya ya, dari imajinasi yang pernah kalian pikirkan, pernah ada di kepala kalian, pernah tidak imajinasi itu kamu tuangkan dalam bentuk tulisan? Pernah? Tidak. Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, mungkin di kelas ini ada yang hobi menulis. Kalau yang pernah artinya kalian menulisnya, bukan? Ya, pernah. Baik anak-anak, sekarang begini ya, menulis, ya kegiatan menulis itu kaya akan manfaat. Ya, ada yang tahu manfaatnya apa? Manfaat dari menulis? Coba. Saya tahu Bu, dengan menulis cerita fantasi dapat mengendalikan emosi kita Bu. Iya. Jadi betul sekali nggih, Jessica, salah satu manfaat menulis cerita. Yang lainnya tolong perhatikan, halo. Ya, jadi salah satu manfaat menulis cerita yakni membuat kita atau kalian itu dapat mengendalikan emosi. Kenapa kok bisa demikian? Karena di dalam cerita anak-anak di situ ada banyak karakter. Ketika kalian survei ya, jadi kalau penulis itu sebelum menulis ceritanya, dia akan melakukan observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah pengamatan ya. Misalnya mau menulis karakter psikopat ya. Tahu psikopat? Tahu. Mengerikan ya. Jadi dia harus observasi pada orang yang mengidap itu. Ketika dia tahu banyak karakter, sedangkan karakter itu bertentangan dengan dirinya, maka dia akan belajar. Ada manfaat lainnya tidak Bu? Ada dong. Jadi anak-anak menulis itu selain tadi manfaatnya mengendalikan emosi, banyak juga manfaat yang lain. Yang pertama apa? Yang pertama itu membantu kalian untuk memperbaiki pola pikir. Kemudian yang selanjutnya itu dapat menambah pengetahuan seorang penulis. Ya. Kemudian ini bonusnya itu ketika seseorang menulis maka dia bisa menghasilkan baik anak-anak, jadi itu beberapa manfaat dari kegiatan menulis. Apakah sekarang sudah tertarik untuk menulis? Sampun ya. Untuk menulis ya, menulis biasanya kalian menemukan inspirasi menulis itu dengan cara apa? Yang mungkin pernah menulis ketika ada tugas kemudian dari guru begitu, kalian menemukan inspirasi itu biasanya dengan cara apa? Apa? Berimajinasi. Kemudian untuk langkah-langkahnya bagaimana? Untuk memulai menulis? Apa? Berpikir. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Alvito. Jadi dengan berpikir, menentukan dari berimajinasi, jadi menentukan apa yang ingin ditulis gitu ya. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana ya menemukan ide untuk menulis? Anak-anak, pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Desta ya. Bagaimana Bu cara menemukan inspirasi dalam menulis? Bu Rina punya satu video, jadi kita sekarang nonton bareng ya. Baik, kita nanti nonton bareng satu video. Ini film pendek yang inspiratif. Nanti setelah melihat video ini kita tanya jawab.
Baiklah anak-anak, itu tadi ya satu film pendek yang berisi tentang apa? Tentang bullying ya. Dari apa yang kamu lihat tadi, coba saya ingin tahu dari beberapa peserta didik, informasi apa yang kamu dapat dari film pendek yang sudah kalian saksikan bersama? Saya Bu, tentang siswa di sekolah yang baru. Saya Bu, tentang permintaan maaf Bu. Menurut saya tentang bullying, Bu. Karena di situ ada siswa yang dikucilkan dan dikerjain Bu. Bukankah itu ciri-ciri dari bullying? Bagus sekali pendapat dari Mas Arya tadi. Ya. Benar Mas Arya ya? Temanmu yang telah menyatakan bahwa film tadi berisi tentang permintaan maaf Bu. Film tadi berisi tentang menceritakan siswa yang baru Bu. Jadi tidak ada yang salah, memang isi filmnya seperti itu ya. Setelah menyaksikan film pendek dengan tema Stop Bullying tadi, apakah sekarang kalian tidak peduli dengan tindakan bullying? Peduli atau tidak? Ya, kalian harus peduli. Misalnya kalian menyaksikannya ya di lingkungan kalian, saya yakin apalagi di usia-usia menginjak remaja seperti kalian ini, saya yakin banyak sekali hal-hal yang mungkin arahnya menurut kalian itu bercanda, tapi ketika orang lain menerimanya itu dengan rasa yang tidak suka, sakit hati, itu maka tergolong tindakan bullying. Apakah sikap tidak peduli itu sikap yang baik? Tidak ya. Sikap tidak peduli akan membuat praktik bullying semakin banyak. Dalam cerita tersebut, perhatikan, siapa saja yang membuat kesalahan? Teman-teman Joko. Terus dia tindakannya apa? Membuat Joko terjatuh. Menurut kalian apakah tindakan bullying di Indonesia itu bisa selesai? Bisa berhenti? Bisa. Bagus sekali, kita harus semangat ya. Siapa yang akan berperan untuk menghentikan itu? Kita semua ya. Kalian sebagai peserta didik dan Bu Rina juga tentunya ikut berperan. Tepuk tangan untuk bagaimana cara kita menghilangkan itu? Bagaimana cara menghilangkan praktek bullying yang ada? Iya, dengan mengkampanyekannya dari berbagai media. Jadi kalian jangan hanya diam. Minimal ketika tahu ada tindakan bullying, kalian harus apa? Melapor atau menasehati teman kalian yang melakukan tindak bullying. Perhatikan, halo. Ya, dari tayangan yang sudah kalian saksikan secara bersama-sama tadi, halo Mas, perhatikan ya. Dari tayangan tadi yang sudah kalian saksikan, coba sebutkan 5 hal yang dapat menyebabkan bullying dan 5 hal yang dapat mencegah terjadinya bullying. Coba ada yang bisa? Boleh? Saya Bu. Siswa tersebut pendiam, masalah dalam keluarga, dan adanya pendukung. Tepuk tangan untuk bisa. Saya Bu, menghindari tempat sepi dan menceritakan kepada orang tua. Bu, saya ingin sedikit bercerita Bu. Dulu waktu saya SD, selalu diolok-olok dengan dipanggil nama orang tuanya. Apakah itu termasuk kategori bullying, Bu? Tepuk tangan untuk Alvito. Jadi Mas Alvito, apa yang kamu sampaikan tadi? Halo? Apa yang Mas Alvito sampaikan tadi itu juga masuk kategori bullying, ya? Apalagi kalau itu
seseorang yang dituju itu memiliki perasaan yang terganggu, kemudian merasa tidak nyaman, itu masuk kategori bullying. Jadi kalian jangan seperti itu lagi. Kalau misalnya ada kemarin yang seperti itu, tolong itu dihentikan karena tidak baik hal seperti itu. Mengerti anak-anak? Saya mau bertanya Bu, apa saja jenis dari bullying? Bagaimana ya Bu cara menemukan ide untuk menulis fabel? Baiklah anak-anak, pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman kalian tadi ya. Ada yang bertanya, apa saja Bu? Ciri. Apa tadi Mbak Lutfi? Apa saja Bu? Jenis dari tindakan bullying itu bagus sekali. Nanti Bu Rina punya satu PowerPoint yang membahas tentang tindakan yang termasuk kategori bullying. Kemudian dari Mas Davin tadi ada pertanyaan, bagaimana Bu cara menemukan ide dalam menulis fabel? Oke, mari kita saksikan sebuah tayangan yang akan menjawab. Ada 4 ya. Pertama, bullying secara verbal, secara bahasa sama ngelok-ngelokno kancane ya. Tadi itu cerita dari Alvito, itu kategori bullying secara verbal. Kemudian bullying secara fisik. Mbak TU yang mau latihan segera bersiap ke lapangan. Kemudian yang berikutnya bullying secara rasional. Kemudian bullying secara elektronik. Rasional itu begini ya, menurut kalian itu tindakan wajar, masuk di pikiran kalian, tapi menurut orang lain itu tidak. Misalnya pandangan apa? Meremehkan, sinis, pandangan sinis itu. Kita lakukan karena kalian masih usia anak-anak ya, mengkampanyekan pada orang lain untuk berhenti melakukan tindakan bullying melalui teks cerita fabel. Ya. Caranya bagaimana? Tadi seperti yang ditanyakan oleh Davin, caranya bagaimana Bu menemukan inspirasi untuk menulis cerita fabel? Ini gambar apa? Hewan. Gambar sekelompok hewan. Karena fabel adalah cerita yang tokohnya sebagian itu hewan. Jadi caranya kalian imajinasikan ya. Kalian imajinasikan beberapa hewan yang akan kalian gunakan sebagai tokoh dalam cerita. Kemudian menentukan karakter hewan yang akan digunakan. Misalnya tadi hasil imajinasi sudah ketemu nih. Pada kegiatan inti ya, kegiatan mencipta, kegiatan kreatif, Bu Rina akan membagikan LKPD ya. Nanti kalian lakukan proses kreatif di sini, di tempat duduknya masing-masing. Nanti Bu Rina jelaskan bagaimana cara kerjanya, cara mainnya. Bagikan ke belakang. Minta bantuannya dibagikan ke belakang. Iya, dua lembar. Coba dua. Ada yang masih belum dapat? Ada yang belum dapat? Tolong dibagikan dulu itu yang ada. Kurang berapa? Kurang 2. Oh, bonus. Bonus ada gambarnya. Yang kelebihan? Terlalu banyak? Ya, sebentar. Lebih? Sini lebihnya. Sudah dapat? Yang belum dapat angkat tangan. Siapa lagi? Sudah semuanya? Jadi anak-anak semuanya perhatikan. Halo. Nanti kamu tuliskan 5 hal ya. Coba diperhatikan LKPD-nya. Di situ kalian tulis 5 hal yang menjadi penyebab bullying, 5 hal yang menjadi penghambat. Kemudian kalian langkah selanjutnya imajinasikan 3 hewan yang akan kalian jadikan tokoh dalam cerita fabel anti bullying ya. Setelah ketemu hewannya, beri karakter. Kamu pikirkan watak yang akan kamu
berikan pada ceritamu. Setelah itu apa, Bu? Setelah itu buat kerangka ya. Buat kerangka, kemudian kalau kerangkanya sudah jadi, kalian kembangkan pada poin kelima, dikembangkan menjadi cerita secara utuh. Ya, paham anak? Ada pertanyaan mungkin mengalami kesulitan dan sebagainya atau semuanya sudah paham dan bisa mengerjakannya dengan baik? Ada pertanyaan? Coba silakan kalau mengalami kendala, monggo ya. Saya persilakan untuk bertanya supaya kalian tidak tersesat, kalian tidak terhambat proses. Jadi Mas Arafa ini bertanya bagaimana Bu caranya mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah tulisan secara utuh. Nah, di sini bunyinya begini ya, perhatikan, kembangkan kerangka cerita menjadi paragraf dengan penambahan deskripsi. Langsung saja kamu masukkan di situ, kamu sampaikan karakternya. Paham? Oke, terima kasih. Paragraf 1. Di sebuah desa hewan yang terletak di tengah hutan, ada seekor rubah bernama Tio yang baru saja pindah sekolah di SMP Jaya 3. Paragraf kedua. Di saat Tio baru saja. Tadi contoh dari kerangka dari Mbak Visa. Tepuk tangan untuk Visa. Jadi semangat nih. Untuk ya presentasi. Alhamdulillah. Nah, coba bagaimana cara presentasinya, Bu? Caranya begini ya. Caranya nanti ini kan semuanya punya karya sendiri-sendiri, semua punya tulisan fabel anti bullying ya. Nanti begitu saya hitungan ketiga ya, kalian langsung berhadapan-hadapan dengan teman satu bangku ya. Kita sepakati yang presentasi sebelah mana dulu? Ya, kiri apa kanan? Kiri. Si karya teman. Oke, hitungan ketiga langsung berhadap-hadapan ya. 1, 2, 3, ayo cepat berhadap-hadapan. Sudah kalian membuat kerangka, kemudian kalian sudah mengembangkannya menjadi cerita fabel secara utuh, dan kalian sudah mempresentasikannya kepada teman satu bangku kalian. Nah, Bu Rina ingin dari kalian, ya anak-anak hebat, saya minta satu anak atau dua anak maju ke depan, berbagi ceritanya kepada teman yang lain, supaya teman yang lain juga punya pengalaman yang lain. Saya sudah selesai, Bu. Baik Putri, bagus sekali. Silakan tepuk tangan untuk Putri. Semangatnya untuk Putri. Pada suatu hari ada 3 hewan
Pada suatu hari ada 3 hewan yang sedang berkumpul bersama. Ada kuda, monyet, dan musang. Mereka sedang berkumpul, bermain, dan bercerita. Kemudian muncullah ide dari kuda untuk mencuri makanan dari rumah pemilik Pak Petani. Percakapan musang, kuda, dan monyet. Baik anak-anak, untuk penampilan teman kalian tadi, Putri, barangkali ada yang ingin mengomentari, silakan. Iya, Mbak Fiza ingin mengomentari, ya bagus. Terima kasih, silakan Mbak Fiza, sampaikan komentarnya. Menurut saya penampilan Putri itu sudah bagus, namun ada yang kurang, yaitu hanya penggunaan dialognya saja yang kurang. Kuda pun tertangkap oleh Pak Petani dan dibawa oleh Pak Petani untuk dijual ke kota. Monyet dan musang pun selamat. Oke, semuanya diam. Oke, bagus sekali Putri, tepuk tangan buat Putri. Silakan Putra maju ke depan ya. Bu Dina apresiasi. Saya mau satu lagi, barangkali syukur-syukur itu dari yang ganteng-ganteng di sini. Kalau tidak ada yang ganteng ya yang cantik lagi. Hidup di pedalaman hutan. Mereka sudah berteman dari mereka masih kecil. Suatu hari ular mengajak Rubah dan Panda untuk mencuri di rumah Pak Tani. Pak Tani, kenapa pintunya terbuka? Siapa di dalam? Teriak Pak Tani. Ular pun panik dan tidak sempat melarikan diri. Baik, bagus sekali Mbak Sabila. Tepuk tangan untuk Sabila. Baiklah, dua penampilan yang sangat luar biasa dari Mbak Putri dan Sabila ya. Baiklah anak-anak, sudah di penghujung waktu ya. Waktu kita sudah hampir 2 jam tadi bersama mempelajari cara menulis teks fabel anti bullying, dan saya lihat tadi hasilnya luar biasa. Ada yang sudah mampu, bagus, mumpuni. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin satu anak menyampaikan hasil evaluasinya, evaluasi tentang pembelajaran hari ini ya. Dalam pembelajaran teks fabel anti bullying kali ini, hampir semua kegiatan dapat saya ikuti dengan baik. Namun ada satu hal yang belum terlalu saya kuasai, yaitu pengguna diksi yang masih kurang. Kedepannya saya akan meningkatkan perpendarahan kata saya dengan meningkatkan literasi saya. Dalam pembelajaran teks fabel anti bullying kali ini, semua kegiatan dapat saya ikuti dengan baik. Namun ada satu hal yang belum terlalu saya kuasai, yaitu bagaimana membuat dialog yang baik. Kedepannya saya akan melatih keterampilan menulis teks fabel anti bullying dengan seiring menulis fabel dengan tema lain. Baik anak-anak, tadi teman kalian sudah melakukan evaluasi, kemudian teman kalian tadi juga sudah mengomentari penampilan dari teman kalian yang lain. Maka kegiatan hari ini saya rasa cukup ya. Jadi anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan siang hari ini ya, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya. Kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Al-Fatihah.